Oke guys, kembali lagi bersama kita di channel BCC. Hari ini kita akan memperlihatkan beberapa produk ramah lingkungan yang dijual oleh narasumber kita. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten kita, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Oke guys, kembali lagi bersama kita di BCC Bartender Cuap-Cuap by HBI. Hari ini kita lagi berada di daerah Mui, yaitu di kolam renang Tirta Kramas. Dan hari ini kita juga langsung bersama ownernya. Dari waktu ini kita owner aja ya mainnya. Nih, perkenalkan Aji Gung Bawarte yang juga merupakan member di HBI. Swastiastu, Ji. Swastiastu. Saya perkenalkan dirinya nih, Ji. Halo teman-teman, nama tiang Ide Bagus Agung Bawarta, bisa dipanggil Haji Agung. Kebetulan saya juga member HBI. Ya. Ini sedikit nih, Ji. Ini kan sebenarnya udah legend nih di dunia persilatan bartender di Bali lah khususnya nih, Ji. Bisa nggak diceritain, Ji, kilas balik karirnya Haji itu gimana dulu? Kalau dulu tiang mulai dari tahun jadi bartender nikah dimulai dari tahun 2000 nih. Dari tahun 2000. Ya, training. Oh, training. Training tahun 2000, kebetulan dapat training di Singapura waktu itu. Singapura, ya tempatnya di Novotel, Laport, ya di Sebelah Perut. Setelah training kerja langsung menjadi udah klik itu jadi bartender, udah klik sekali. Tujuan saya hidup ini jadi bartender. Saat itu Ya, akhirnya mencoba bekerja menjadi bartender di Pedis. di Pedis Club. Pedis Club waktu itu. Ya, Balik dari Singapura coba kerja langsung ya, di Pedis. Kebetulan waktu itu kerja sama PT 66 Citra Persada, termasuk punyanya Pedis, Conti semua. Awal itu kerja tahun 2001, balik dari Singapura langsung kerja di Pedis, dan saya juga korban bom Bali 1 waktu itu. Untung selamat, Ji. Waktu itu Pedis lantai 2, saya di lantai 2, ada bom, bantu teman DJ waktu itu kena kaca, keluar, atau bom besar bisa ditebak, biar akhirnya loncat dari lantai 2 ke tembus ke Jalan Mataram. Loncat, Ji. Loncat ya. Kok berani, Ji? Waktu itu panik sekali. Di Mataram lari, masyarakat bilang, "Woi, bom Amerika ngebom." Pada saat itu. Akhirnya balik pagi, tahu udah bom Bali 1. Berlanjut ke sana, semua saya telusuri nightclub di Legian, termasuk Embargo, Bonti, VIP, Engine Room, Wildcat, mungkin yang senior dulu tahu Wildcat namanya, diganti yang punyanya si artis yang meninggal itu, yang Siapa ya? Saya kurang. yang ya itulah. Ya itu dah. Habis itu saya jajarin semua, pindah langsung ke Double Six Club di Seminyak. Dari Double Six Club lari ke Bacio, dari Bacio lari ke Paparazzi namanya. Iya. Habis itu setelah itu pindah ke 2010 menikah. Akhirnya tidak diizinkan bekerja di nightclub. Akhirnya pindah ke W Hotel. Ya. Berarti sebelum dari 2001 ke 2010 sebelum nikah tuh, pokoknya Aji doyan kerja di nightclub aja. Pokoknya nightclub karena uangnya banyak. Oh. Jujur, waktu keluarga kebanyakan juga kapal pesiar ya. Kapal pesiar sama darat. Kamu ngapain kerja di nightclub? Waktu itu memang sih jujur, dari tahun 2002 sampai 2008 itu sistem Micros belum ada. Sistem komputer itu belum ada. Berarti masih manual. manual. Ya, namanya masih muda dulu. Anak-anak muda yang saya yakini bartender tahun 2002 sampai 2008 yang kerja di Legian kaya bartender. Ada kutip ya, ada kaya. Nah, akhirnya 2010 mulai meranah ke dunia perhotelan, yaitu di W bekerja di bar. Nightclub juga, nightclubnya hotel W, karena sulnya sudah di klik bar, di sana di lah. bar ya. Akhirnya hotel ada rolling dia. Akhirnya ada sistem rolling. Itu di tahun 2014 kalau nggak salah rolling itu. Kebetulan saya akhirnya rolling ke Fire Restoran.
Fire restoran itu restoran fine dining. Pandemi. Nah, di sana akhirnya saya belajar mixology. Karena dulu waktu kerja di Bubar, jangankan mencoba minuman, kita udah dikeroyok sama tamu aja dah waktunya sudah habis. Udah nggak sempat. Udah nggak sempat. Akhirnya di Fire itu kita belajar akhirnya buat menu baru. Nah, akhirnya di sana buat ikut kompetisi ya sementara kompetisi sempat beberapa kita Diikutin lah ya. diikuti, dan ada beberapa yang menang juga dari Indonesia juga sempat, dari Bali juga sempat, di luar juga sempat, dan akhirnya 2015 kebetulan waktu itu ada Dilmah kompetisi dan 2015 saya menang dunia waktu itu. Best World Champion Champion. Award ya. Waktu itu di Kolombo itu disaring dari 220 bartender mewakili negaranya masing-masing, terus disaring untuk kompetisi. Pertama kita kompetisi di Singapura kalau nggak salah itu, habis itu di Sri Lanka dan di Kolombo. 3 tempat. 3 negara ya. negara. Itu disaring dari 200 disaring menjadi 100, habis itu dari 100 disaring menjadi 50 jaring 25 menjadi 5 Haji yang mendapatkan pada waktu itu. Terus saya dulu ingat waktu itu sampai jual HP untuk kompetisi, untuk modal aja. karena waktu itu kan pakai nama sendiri. Saya pun dari Bali pun saya berpikir, rago uli ngendon rago ke negara anak, masa ngebar minuman biasa. Oh iya. Akhirnya modal waktu itu iPhone 5 waktu itu saya jual 7 juta untuk beli emas edible gold yang bisa yang bisa dimakan itu saya jual. Akhirnya saya ke sana ke Kolombo, Agung Karo, dapat juara 1. Gara. Ya dukungan orang tua juga sama Tapi nggak sia-sia juga jual HP berarti ya. Ya bisa beli 5 HP jadi. Dan dapat jalan-jalan ke luar negeri dari modal jual HP 7,5. Yang penting intinya niat. Kalau misalnya ada kompetisi, jangan setengah-setengah. Ya rugi kayak berjudi jadi ya. Oh, gambling ya? Gambling. Harus nekat, harus ya namanya kompetisi, nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mending jangan kompetisi, apalagi kompetisi keluar. Berarti apapun ide yang ada di otak itu harus direalisasikan dengan sempurna. Ya segala sesuatu pun harus dimaksimalkan juga ya. Kalau bisa. Berarti apa tuh achievement-nya Haji itu yang paling tinggi. Ya dari menang kompetisi dunia itu saya kira waktu itu ini hanya kompetisi biasa, tidak akan mempengaruhi ke karir. Besok juga Saya balik lagi. ya, jadi bartender lagi. Ternyata Tuhan bicara lain waktu itu. Dari kompetisi itu akhirnya saya mulai dilirik sama Starwood Property. Udah main lirik-lirikan aja. Lirik sama Starwood Property. Kerja pertama itu saya setup Sheraton Bandung. Langsung nyetap bar Karena sudah waktu itu GM-nya waktu itu kebetulan dulu kenal baik sama saya. Starwood juga kerja dia di W, namanya Pak Biang. Dia dikontak sama Pak Biang, Gung, bisa nggak kamu bantu Sheraton? Oh bisa Pak. Nah dari kerjaan di sana tuh akhirnya dapat uang. Tempat tinggal di hotel gratis, jalan-jalan dibiayain sama dia. Padahal sekedar nyetap bar, training anak-anak. Nggak ada waktu itu tujuan untuk minta imbalan, nggak ada waktu itu. Emang pure Karena mau pure membantu. menolong, akhirnya dari pure itu dikasih lah. Ada nilai yang diberikan lah ya. Dan akhirnya waktu saya baca, lumayan ini. Ada Akhirnya ide konsep baru. akhirnya waktu itu pas dikasih waktu itu Sheraton Pak Yang kasih waktu itu Sheraton Bandung. Habis itu setup juga di Jogja, setup di beberapa di Makassar, dapat panggilan-panggilan. Akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus. dan fokus untuk menjadi konsultan waktu itu. Akhirnya karena jarang dipanggil lagi tahun 2016 itu, jarang dipanggil yang sama Starwood Property. Hotel-hotel itu akhirnya ke Bali mulai setup beberapa restoran dan bar.
salah satunya juga tradisional kita orang Bali punya warung Mina. Warung Mina. Warung Mina waktu itu kebetulan pas setup warung Mina, di sana dapat progres besar. Di sana saya banyak belajar tentang manajemen. Oh, waktu di warung Iya, Mina jadi Warung Mina. lebih mempelajari ke manajemennya. Karena dulu kan cuma bar aja, seperti ke bar. Saya setup bar dulu di warung Mina, keseluruhan warung Mina. Karena waktu itu memang jujur kerjaan hotel udah mulai berkurang, setup udah mulai berkurang. Akhirnya saya cari kenapa sih saya kok bantu orang luar, kenapa orang Bali nggak kita bantu, Nah, kita kembangin lah. kita kembangin. Kebetulan waktu itu dikasih peluang sama Tuhan mungkin untuk membantu Pak Wian Angkus Setiawan, kebetulan beliau owner warung Mina Group. Di sana saya bantu. Setelah saya bantu, mulailah kita belajar ke manajemen. Akhirnya beliau mempercayakan saya waktu itu untuk pegang warung Mina Group. Nah, di sana saya belajar bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk mengatur perusahaan warung Mina Group ini. Nah, di sana saya belajar tentang ekonomi, marketing, habis itu HRD juga saya pelajari semua, termasuk musik production. Di sana saya belajar banyak dan akhirnya mendapatkan ilmu lebih, tidak hanya cuma untuk Beprit aja. Nah, Jadi lebih global ya dapatnya. Keren tuh. Tapi setelah itu baru Haji mulai menyelami kalau ada yang kompetisi dipanggil jadi judges. Ya, jadi judges juga karena soulnya udah nggak bisa lagi keluar dari bar yang ada. Pertama kali jadi judges tahun berapa Ji? Ingat? 2015 mungkin ya. Itu habis kompetisi dari luar tuh. Ya, 2015. Kan 2015 kayaknya. 2015 kebetulan dari judges ada juga sempat pertama judgesnya itu dari Dilma karena kayak kan 1 tahun itu menang kompetisi dunia itu. Ya. Akhirnya dari pihak Dilma itu menyuruh menjadi judges pertama. Judges ke Surabaya, ke Bandung, di situ di Bali juga beberapa juga dari HBI juga mempercayakan Tiang juga, ya bersyukur sekali lah mendapat kesempatan itu. Di samping kita tidak hanya menjudge seseorang, tapi kita juga memberi wawasan-wawasan ilmu-ilmu kita yang dulu itu yang kita Berarti sharing knowledge ya. sharing knowledge lah. Itu dari si bartender. Itu dari sisi bartendernya. Kalau sekarang udah nggak gini lagi. 2015 setelah Tiang di warung Mina, Tiang dipercayakan juga pegang Transcorp, jadi hotel Trans di corporationnya yang di Makassar, Bandung sama yang di Bali. Itu beberapa Traveling terus Ji. ya 3 bulan sekali Terbang. dikasih ke Bandung, tapi berapa minggu, seminggu, 2 minggu. Nah, dari sana memang sih gaji saya lumayan ya, lumayan bisa dikatakan cukup lah. Tapi ketika posisi di atas, kita berbalik jadi manusia ingin melihat ke bawah. Waktu itu lagi stres-stresnya waktu pembangunan Trans Studio di Bali, itu kan dapat progres juga, kerja di hotel juga stres ya waktu itu, karena tekanan pressure hotel itu yang begitu keras waktu itu. Ketika melihat office saya kan di atas nih ke, yang lihat ke bawah nih ke, bar kan di bawah nih ke, bartender ketawa-ketawa. Oh, tenang, hebat gitu. Apa yang kita cari sebenarnya? Bener. Emang sih karir kita kerja, tapi ketika di atas Sudah mencapai ya, kita malah melihat ke bawah. Jangan bartender apa? Menggawe ngai minuman mulai tanpa beban. Kalau Tiang enggak waktu itu. Buat minuman buat PNL, target, laporan semua. Akhirnya saya pulang. Yang di Trans dulu bisa dikatakan teman-teman pernah dengar atau yang di Trans yang kerja jam 7 sampai jam 11 malam. Itu sudah pasti. Karena apa? Bukan sih emang sih harusnya pulang jam 5, tapi loyalitas kita tidak bisa. Loyalitas, apalagi kalau misalnya bos datang, Pak CC langsung datang ke Bali, itu harus handle saya sama tim yang manajer. Pulanglah saya jam 11 malam, anak yang masih nggak tidur ya, nunggu adiknya dia. Nah, saya pulang
kondisi waktu itu otak lagi stres, anak belum tidur jam segitu, saya marahin. Ngapain kamu nggak tidur jam segini? Besok kamu kerja pagi, sekolah pagi. Mas anaknya nama anak yang Elin gitu. Oh enggak, Tuge cuma mau peluk sama Aje, Bubu. Kalau misalnya Tuge tidur sekarang, besok pagi nggak lihat Aje udah kerja. Kangen berarti. Akhirnya dia harus out of the box, lepas semua masalah. Tak peluk anak yang tak perlu tidur anak tiang nangis tuh. Nangis bukan berarti tidak keluar air mata sendiri dia, keluar air mata sendiri. Akhirnya saya jam 1 itu buat laporan, saya di luar, istri saya datang. Pak, kamu apa yang kamu cari nih Pak? Gitu. Istri kamu sudah ada, anak kamu sudah ada, mobil sudah ada, rumah udah ada, Karir udah. karir udah, usaha udah. Apa kamu cari hidup ini? Masa gini kamu kerja tiap hari? Buat apa? Mama nggak perlu nggak emas, mama nggak perlu nggak apa? Ini aja kembangin cukup untuk makan. Nah momen mungkin pas momen ini kan, momen lagi ada masalah di perusahaan, sama momen disupport juga sama istri, bukan berarti support untuk selesai bekerja. Nah, dari sana, ingat saya itu waktu itu tanggal 15 Juni. Hari ini. Ya, oh pas. 15 Juni Berarti pas berarti. 2017 waktu itu. Di 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Akhirnya besoknya saya bilang bisa. Akhirnya dari desain sana saya fokus ke usaha pertama kali sesudah kolam renang ini saya fokuskan di kolam renang, mulai udah jalan, mulai berkembang, ada modal, saya buka usaha kelapa muda ini. Kelapa muda ini saya buka. Kenapa bisa ke kelapa, Ji? Apa karena Ji punya kolam renang iki biar ya maksudnya orang datang nggak hanya sekedar mandi, jadi ada yang bisa disuguhkan apa gimana ceritanya juga? Enggak, kelapa nih kan memang yang kenal sama ada namanya Pak Gede Ponge, namanya perusahaan Ponge, waktu itu lagi collab karena kondisi manajemennya nggak bagus. Akhirnya waktu itu saya beli perusahaan Ponge itu sebesar 125 juta. 125 juta. Aji take over. Ya, take over, ambil. Habis itu yang kembangin kayak sales saya ke hotel-hotel, bawa kelapa. Saya anggap diri saya, saya bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk perusahaan lagi. Nah, jadi beban agak sedikit dah. Waktu itu zaman sulit, berat. Memang sekarang teman-teman melihat kondisi, enak nih Haji Agung punya usaha, tapi dulu jujur sama istri sempat makan nasi jinggo berdua dulu. Nasi jinggo yang sedikit itu loh, kita bagi berdua biar bisa makan ya. Karena waktu itu benar-benar, tapi sebelum menikah itu ya dulu kita saya flashback dikit lah ya. Flashback, banyak orang berpikir enak nih gak punya usaha, tapi mereka tidak melihat prosesnya. Mereka hanya melihat kulitnya aja, dagingnya tidak dilihat. Gimana saya dulu diusir di hotel, gimana saya dulu makan nasi jinggo. Itu makan nasi jinggo saya bagi berdua sama istri. Garang, nah kamu makan, kamu makan. Itu proses yang begitu tidak ditipu sama orang. Pernah namanya buat usaha. Akhirnya dari sana saya buat usaha mebel. Nah, kondisi usaha kelapa ini sudah mulai jaya, kolam mulai jaya. Saya suruh orang ngurusin satu-satu. Aji cari orang kepercayaan buat. Kalau yang di kolam, istri saya suruh pegang, tetap dia pembagiannya tetap secara profesional, kelapa pun begitu. Akhirnya karena sudah termaintain semua, saya akhirnya buka mebel. Kembali lagi ke setup nyetak bar. Nah, di nyetak bar itu ada peluang bisnis lagi saya lihat ketika ada kayu-kayu, meja bar. Akhirnya saya oper ke mebel lain, dari mebel lain, kenapa nggak Pak Agung aja buat mebel? Ini loh orderan Pak Agung semua. Gitu. Nah, di sana saya buka mebel, mulailah beralih ke dunia perkayuan. Dari dunia minuman ke dunia perkayuan. Dunia minuman, perkolaman, perkelapaan, sekarang perkayuan. Di sana akhirnya
bagaimana caranya buat bangunan, mulai teknik sipil, mau nggak mau kita belajar, ditipu, pernah kayu beli di Kalimantan, tahu-tahu nggak datang ke sini, pernah deh, Tapi uangnya udah ditransfer. udah ditransfer. Ke Banyuwangi juga beli kayu begitu, tapi datang-datangnya kayu jati A1, bukan, kita pesan A3 itu jadi umur kayu itu 30 tahun. Oh, A2 umur tahun 20 tahun, 20 tahun kalau A2. Yang bagus untuk bangunan itu jadi itu A3 namanya. Seratnya ada di A3 ke atas lah, A4, A8, A8 sampai A8 ya. sampai mempelajari hal-hal Yo, sedetail sampai, gitu kan. sampai begitu. Kalau enggak gitu enggak, kita harus terjun langsung Iya. angkat-angkat kayu ke lapangan, dari kayu. Tapi basic akhirnya di bar emang nggak bisa dilupakan sih. Akhirnya dari bisnis kayu beralih lagi waktu itu kayu sudah dipegang sama Pak Kuncoro Udah jalan. udah jalan, nah, ada kerjaan lagi sambil lihat mantau-mantau bisnis saja, kembali lagi ke produk. Produknya banyak. Nah, inilah produk organik. Jadi kayak stronya edible, jadi bisa dimakan. Gelas juga, gelas edible. Oh, ada gelasnya juga jadi. Kayak ada gelas juga. Habis itu beberapa kayak yang ini packagingnya dari apa namanya? Banana. Biu, pisang, Pelapah biu. kelapa biu ini. Kelapa biu yang aman untuk makanan. Jadi mengurangi sampah lagi ya. Sampah. Intinya begitu, akhirnya lama-lama Ini kita harus bagus ya. organik. Ya, dari ini. Inovasi baru ini. Habis itu straw juga, edible straw. Bisa dimakan dari beras, terbuat dari beras. Tapi udah single wrap ya. Ya single wrap ya. Sendok garpu juga. Ini dari tebu, ampas tebu. Ya organik yang aman untuk dikonsumsi lah. Karena saya melihat peluang kondisi corona sekarang kan, apalagi lingkungan plastik, mulai dah kita kembangkan produk-produk yang memang benar-benar untuk menyelamatkan bumi. Biar begini ya, apa tuh, mengurangi sampah. Di samping itu setelah ada produk-produk ini, bisnis Niki, kita kerjasama sama Epower itu perusahaan Jakarta, beberapa kerjasama di Thailand, Korea, Filipina juga ada barang-barang Niki, termasuk yang lepah ini dari lokal dari Indonesia. Jadi orang kita juga enggak apa namanya, inovasi orang-orang lokal juga tidak kalah juga Tidak dari kalah saing lah ya. tidak kalah yang lain lah. Dan kita kembangkan produk ini, kita pakai di Bali, khususnya di Bali, Lombok, Labuan Bajo, semua kita dasar di sana. Ini semua juga gini. Ya, ini semua dari Ramah teknis, lingkungan. ya, ramah lingkungan, ini siwit. Oh, ini terbuat dari siwit. Siwit ya, rumput laut. Ini tebu juga sama ketela. Jadi aman lah dia. Tapi untuk Dia udah kena air tuh langsung bisa terurai ya. Banyak juga ya. Jadi berapa bisnis yang udah Haji jalanin sekarang ini? core bisnis ada 13 ya, 13 core bisnis ya, semua sih masih satu lah di dunia pariwisata lah. Oh, masih nyambung ini. Masih nyambung lah. satu Ya. lini lah ya. Satu ini lah semua. Nggak capek nih. Ji? Yang penting kita ikhlas. Terlalu kita nggak boleh ambisi di ini deh. Kalau di bisnis itu kita nggak boleh ambisi di uang. Kita ambisi di perusahaan. Oh, jangan mikirin Keuangan dulu, karena ketika kita ambisi di keuangan, kita nggak bisa target itu uang itu. Target kita misal contoh, Andre punya bisnis, Andre berpikir udah langsung, oh 1 bulan saya harus dapat 100 juta. Ketika itu tidak tercapai, down Andre. Oh, ya. Betul. Dan tidak mau mengembangkan lagi. Kerja ikhlas saja, kerja tulus, hasil tidak akan mengkhianati. Yang penting kita Yang kerja penting, aja dulu. ambisi boleh, tapi ambisi pada perusahaan. Jadi kembangkan usaha itu, hasil akan diikuti. Itu sih dari kalau yang sendiri. Mungkin kalau bisa mungkin jangan targetnya itu jangan ke uangnya dulu Uang, mungkin ya. betul. Dari produk misalnya, oh hari ini saya harus bisa jualan
10 buah kelapa, mungkin kayak gitu mungkin harus dia. Targetkan dia ke produk atau ke perusahaan. Kalau misalnya targetnya udah keuangan, kalau tidak tercapai ya untung-untung kalau bisa tercapai, kalau tidak tercapai akan down kita. Itu tips dan triknya kalau mau sukses di dunia usaha. Masih belajar. Ya kan udah sukses lah, bisa dikatakan sukses Ji. Karena bisa sampai 13 core bisnis itu kan udah lumayan. Dia masih belajar, ada perjuangan juga. Perjuangannya berat, tidak seperti sekarang. Dan juga menghadirkan inovasi-inovasi yang baru Ji. Harus. Seperti ini saya sumpah. Ini saya suka banget ini Ji, dari apa namanya? Dari visualnya lah. Ya. Nanti ini bisa bentuk apapun bisa. Oh, kita bisa request Bisa bentuknya. request. Ini keren, terus ini juga terbuat dari tebu ya. Itu juga aman dikonsumsi. Oh, Aman ini dikonsumsi. bagi kalian para pengusaha makanan, kurangilah styrofoam, pakailah ini. Untuk detailnya nanti bisa hubungi Haji aja langsung. Ya. Jadi kita selain memaintain sampah, juga menyelamatkan bumi. Itu pone. Untuk kelapanya apa bisa warna merah gitu Ji? Oh, kita pakai food grade nih kan. Kita pakai food grade, jadi ada teknik tapi masih POM aman untuk Emang dimintanya emang kayak gitu. ya. Ada. Lumayan juga banyak. Tapi untuk ini Restro produksi di Produksi di Thailand, di Vietnam. Vietnam. Karena beras di dunia itu paling murah di Vietnam. Makanya kita kolaborasi sama orang Korea. Lisensinya orang Korea, mereka buat pabrik di Vietnam karena beras di sana lebih murah. Oh gitu. Jadi aja dengan mendatangkan Ya. Tapi kita sudah pakai hak eksklusif Indonesia, sudah kita pegang. Jadi Indonesia semua nggak bisa lagi orang jualan ini kecuali ke kita, karena kita udah dapat hak eksklusif dari Korea. Oh. Tuh. Tapi siapa tahu dari luar daerah mau Kalau- kerjasama, Silakan hubungi. Banyak bisnis-bisnis yang ramah lingkungan bisa dibicarakan ya. Nah, tadi kan udah karirnya Haji udah, terus pencapaian-pencapaiannya Haji pun juga udah sangat wah, bukan kaleng-kaleng lagi kan. Itu udah dunia mainnya. belajar. Terus juga udah melalang buana ke sana sini, banyak juga ilmu yang udah didapat dan juga udah di sharing-sharing kan. Untuk nextnya ini kehidupan, bukan kehidupan sih, usaha udah, karir udah, apa yang bakal Haji lakuin nih nanti? Misal kalau ya itu semua udah jalan dengan normal, apakah ada niat untuk buat sekolah kah? Untuk ya kan passion, tadi Haji bilang passionnya itu udah memang lebar ya. Apakah niat ada buat ngajar atau buat sekolah? Nah, ketika yang belajar ilmu perbisnisan nih, lagi ikut yang seminar-seminar, ada teman mengatakan 4 fondasi bisnis. 4 fondasi bisnis itu di kesehatan, pendidikan, properti, makanan dan minuman. Ini 4 fondasi bisnis. Kenapa ingat? Pendidikan, Kesehatan, kesehatan, properti, properti, makanan dan minuman. makanan lagi.